Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, hai. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Saudara-saudara terkasih, dengan sukacita yang melimpah oleh kasih Allah, kita memuliakan namanya karena segala perbuatannya dalam hidup kita. Mari menghadap ke pelatarannya, menyembah serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Saya undang jemaat berdiri, kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat 252, baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus Kristus, pendiri rumah
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga sore hari ini kami dapat bersama beribadah di dalam ibadah keluarga. Layakanlah kami ya Tuhan untuk boleh dapat beribadah kepada Engkau. Kami mohon bimbingan Roh Kudus, juga hikmat, marifat, dan perlindungan Tuhan, sehingga kami yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah masing-masing, boleh dapat beribadah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca Mazmur yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua secara berbalasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A, baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, selamat malam jemaat yang ada di rumah. Marilah kita akan beribadah pada hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa sebelum membaca kitab suci atau firman Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik dan rahmani, kami akan membaca firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara untuk kami semua. Berikan Roh Kudus-Mu dan hikmat Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menghayati firman-Mu yang abadi, dan tetap firman-Mu yang abadi ada dalam hati kami. Dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami menantikan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ke 20 yang akan dibacakan oleh majelis jemaat yang bertugas. Saudara yang ada di rumah membaca masing-masing di rumah. Demikian pembacaan Alkitab. Surat 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, sukacita atas jemaat, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi.
karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, Hosiana. Shalom jemaat yang ada di rumah dan Tuhan Yesus sangat kasihi. Saudara senang lagu-lagu lawas? Kalau orang zaman saya atau seangkatan saya pasti senang lagu-lagu lawas, mengingatkan memori kenangan waktu dulu. Saudara, ada sebuah lagu lawas yang berjudul Kau Selalu di Hatiku. Dibawakan pertama kali oleh Ernie Johan dan kemudian dipopulerkan oleh Dedi Dores dan kemudian oleh Yuni Sara yang suaranya merdu mendayu-dayu. Bercerita tentang kekasih yang selalu ada di hati, kekasih manusia. Saya hanya mengambil judulnya, bagus. Kau selalu di hatiku. Siapa yang selalu di hati kita? Ya, saudara, mengutip judulnya saja, bukan isi lagunya. Ada sesuatu yang menarik, yang selalu menjadi prioritas, selalu di hati kita. Saya menyampaikan siapa yang selalu ada di hati saudara-saudara, kita semua. Apakah itu pekerjaan? Apakah itu orang lain? Apakah itu suami, istri, anak-anak kita, pelayanan kita, atau Tuhan kita, atau harta kita, uang kita? Semua hal yang sekuler di dalam dunia ini yang selalu ada dalam hati kita, atau yang selalu ada di dalam hati kita hal-hal yang spiritual, yang rohani, yang tadi saya sudah sebut, apakah Tuhan Allah kita atau firman-Nya. Nah saudara, kalau kita membaca dengan simak baik-baik kata-kata Rasul Paulus ini, ada beberapa penekanan yang mau dipaparkan oleh Paulus begitu penting, bahwa yang selalu diingat oleh Paulus dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kinerja, dalam aktivitasnya, dalam pelayanannya, dalam pemberian hidupnya untuk jemaat atau masyarakat, yang menjadi penekanan dari Paulus adalah pertama, yang selalu diingat oleh Paulus itu adalah Allah. Kalau kita baca di dalam ayat 13, bacaan awal tadi. Mengapa Allah selalu diingat oleh Paulus? Tentu ada pengalaman-pengalaman pribadi Paulus dengan Tuhan.
Tuhan dengan Paulus. Karena itu yang selalu diingat dalam kehidupan, dalam hati, dalam pikiran Paulus hanya Allah. Ya. Tidak henti-hentinya kata Rasul Paulus, tidak putus-putusnya. Artinya dia terus menerus, kata Paulus, teringat kepada Tuhan. Dan karena itu lahirlah pengucapan syukur demi pengucapan syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur kepada Allah. Itu merupakan satu orientasi hidupnya, prioritas hidupnya. Saudara, bandingkan dengan hidup kita. Bandingkan dengan hidup Paulus. Memang berbeda. Berbeda waktu. Tapi yang mau disampaikan oleh Paulus adalah, mampukah kita mengingat Allah setiap saat dalam hidup kita, sehingga dengan mengingat Allah kita mampu untuk mengucap syukur terus menerus dalam hidup ini, sekalipun ada penderitaan, ada masalah, ada tantangan, ada hambatan, seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Mampukah kita mengucap syukur kepada Allah? Saudara, mengapa Paulus menuliskan surat ini? Ya, Paulus benar-benar prihatin terhadap seluruh kehidupan umat di Tesalonika. Paulus waktu itu melakukan pekerjaan sungguh-sungguh untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani pekerjaan-pekerjaan umatnya yang ada di Tesalonika. Ya, dia mengucap syukur untuk semua kepercayaan Tuhan bagi dia. Karena itu orientasi daripada Paulus itu adalah terus mengucap syukur apapun hambatan dalam hidupnya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menggerutu terhadap apapun. Karena apa? Orientasinya pada Tuhan. Saudara, kalau orientasi kita kepada harta atau uang, saya berikan contoh. Kalau orientasi kita pada uang saja, tidak dapat uang, menggerutu kita. Kalau orientasi kita pada harta saja, terus menerus kita terikat pada harta itu. Akhirnya kalau harta itu misalkan hilang, habis, kita mudah stres. Karena apa? Orientasi kita berpusat pada materi oriented, bukan Christ oriented, berpusat pada Tuhan. Nah, saudara, itu yang mau disampaikan oleh Paulus, bahwa dia terus mengucap syukur kepada Tuhan karena orientasinya kepada Allah yang tidak pernah berhenti. Kebaikan-kebaikan Tuhan diresapi, dihayati, dan juga secara pribadi Paulus mengatakan bahwa dia tidak pernah putus, tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Paulus merasakan sungguh-sungguh cinta kasih Allah. Paulus sungguh-sungguh merasakan kebaikan Allah. Paulus sungguh-sungguh merasakan campur tangan Allah. Paulus sungguh-sungguh merasakan bahwa dia orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak mengucap syukur. Karena semua kebaikan dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Paulus mengajak, teruslah kita mengucap syukur. Tidak berhenti mengucap syukur. Hilangkan menggerutu. Hilangkan segala sesuatu yang mendatangkan ketidakpuasan dalam hidup ini. Hanya dengan mengucap syukur, kita tahu berterima kasih kepada Allah. Saudara, itu catatan pertama dari goresan surat Paulus ini. Yang kedua, dia menitik beratkan tentang firman Allah. Ayat 13 bagian B seterusnya. Firman Allah itu bagi Paulus sebagai sumber inspirasi dalam hidupnya. Ya, saya harapkan apa yang dikatakan Paulus ini juga, bahwa firman Allah itu menjadi inspirasi dalam seluruh kehidupan kita. Paulus mengatakan firman Allah ini, ya, yang telah dia terima,
yang jemaat Tesalonika terima, yang orang-orang percaya terima, meskipun banyak hambatan dari orang Yahudi. Meskipun orang-orang Yahudi membantai orang-orang yang mengikut Kristus. Meskipun orang-orang Yahudi yang dikatakan dalam surat ini yang menghendaki kematian Yesus sehingga dia disalibkan. Banyak sekali dilihat oleh Paulus firman Allah, kata-kata Allah itu, kabar baik dari Allah tentang keselamatan dan hidup kekal itu untuk semua orang tidak binasa, tetapi tidak mudah melakukan menerima firman Allah itu karena banyak tantangan dari orang-orang antikristus. Ya, tetapi firman Allah itu dikatakan oleh Rasul Paulus tetap diberitakan. Dan karena itu sampai kemana-mana juga kepada jemaat Tesalonika dan sampai kepada orang percaya dan kepada kita yang membaca hari ini. Saudara, firman Allah itu yang mendorong Paulus. Firman Allah itu yang memotivasi Paulus dan seluruh hidupnya untuk dia bekerja, untuk dia melayani dengan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan sampai titik darah penghabisan. Firman Allah itu, kabar baik itu yang terus didengungkan oleh Rasul Paulus sehingga tersebar kemana-mana, sehingga banyak orang diselamatkan dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ketika jemaat Tesalonika mendengarkan kabar baik tentang firman Allah yang merupakan kabar baik itu, Injil keselamatan Allah itu, itulah yang terus dipegang oleh Paulus. Dan harapan Paulus dipegang dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Dan ketika kita membaca hari ini, pesan-pesan Paulus itu juga memberikan satu dorongan kepada kita untuk kita berpegang terus pada firman Allah. Saudara, Paulus menasihatkan Allah yang hidup dan menyelamatkan manusia termasuk kita, dan firman yang hidup yang tetap bekerja sepanjang zaman dalam hati orang percaya, dalam hati Paulus, jemaat Tesalonika dan kita sekalian. Firman itu yang terus kita beritakan sepanjang hidup. Jadi saudara, dalam surat ini, surat Tesalonika ini, saya mau menyampaikan dua penekanan Paulus yang sangat penting. Bahwa ada dua kekuatan, yaitu Allah dan firman Allah, yang memberikan kekuatan, motivasi, dan juga kehidupan bagi jemaat Tesalonika dan orang percaya. Sehingga dua kekuatan itu yang memberikan kemampuan bagi umat, bukan hanya jemaat Tesalonika dan jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus, tetapi juga sepanjang zaman. Bahwa jemaat-jemaat itu mampu menghadapi tantangan, musuh sekalipun, ya, karena dua kekuatan itu, Allah dan firman-Nya, yang terus melekat dalam hidup orang percaya, yang selalu diingat dalam hidup dan hati orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah pegang dalam hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita dengan dua kekuatan dalam hidup ini, yaitu kita berpegang terus pada Allah dan dua kepada firman Allah. Saudara, Paulus mempunyai kepercayaan yang kuat pada Allah dan firman-Nya. Karena itu dia berpengharapan kepada Tuhan dan berpengharapan menjalankan kehidupan meskipun ada banyak tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup apapun juga. Dia tetap dengan sikap iman berpegang pada dua kekuatan itu, Allah dan firman-Nya. Saudara, dalam ayat 19 sebagai bacaan penutup dari surat 1 Tesalonika pasal 2 ini, ya, ada kesan yang mendalam. Dua kekuatan firman Allah dan Allah itu yang membuat Paulus berpengharapan dari waktu ke waktu. Pengharapan Paulus tidak pernah pudar karena dua kekuatan Allah dan firman itu. Saudara yang ada di rumah dan bagi orang percaya yang ada dimanapun, biarlah di masa-masa sekarang ini, ya, kita tetap berpegang terus pada dua kekuatan itu, Allah dan firman-Nya.
Dan itu yang mendorong kita untuk mau berjalan dalam hidup ini, meskipun kita sudah hampir 1 tahun lebih ya, berhadapan dengan COVID-19 ya. Ada kesulitan-kesulitan secara ekonomi ya, drop semuanya. Usaha-usaha pengusaha drop semuanya. Kehidupan ekonomi kita semua di seluruh dunia, termasuk kita di sini, termasuk kehidupan saudara di rumah, drop semua. Tetapi saudara, kita diingatkan oleh firman hari ini. Percaya kepada Allah dan firman-Nya. Pegang terus kedua hal itu, supaya kita terus menerus berpengharapan kepada Yesus Kristus Allah kita. Meskipun kita masih berhadapan dengan tantangan COVID-19. Saya memberikan satu perenungan akhir untuk saudara di rumah dan bagi orang percaya kepada Kristus. Saat-saat ini orang begitu ngerinya kepada COVID-19 ya. Karena apa? Sudah dilihat di seluruh dunia banyak orang berjatuhan dan banyak hal menimpa dan menyerang manusia karena COVID-19, termasuk orang-orang yang dekat dengan kita mengalami kematian dan sakit COVID. Ada satu perenungan untuk saya dan saudara di rumah dan orang-orang Kristen dimanapun. Ingatlah, tidak ada yang abadi di dunia. Harta, kekayaan kita, apapun termasuk hidup kita, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya satu Tuhan. Yang kendalikan hidup kita itu hanya Tuhan. Dan akhirnya perlu kita resapi dalam hati kita, pikiran kita. Pada akhirnya kepada Allah pencipta itu kita akan ke sana. Ya, suka dan tidak suka. Kita akan menuju kepada yang abadi, Yesus. Karena itu pembacaan hari ini mengingatkan kita, dua kekuatan Allah dan firman itu begitu penting dalam hidup kita, karena akan berorientasi ya, bahwa Allah memberi hidup kepada kita, kita hidup untuk Allah. Kita akan juga nanti kepada Allah. Nah, itu yang mau dikatakan, peganglah yang abadi itu. Jangan pegang yang tidak abadi. Ya. Jadi saudara, pegang selalu Allah dan firman-Nya. Tuhan memberikan kita nafas hidup, sehingga kita hidup. Ya. Kalau kita sudah diambil nafas kita, kan kita mayat. Nah, kita masih hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Satu perenungan kita bersama, hanya Tuhan pemberi hidup yang akan mengambil kembali nafas hidup itu dari kita, dari saya, dari saudara di rumah, bagi orang percaya, orang dimanapun di dunia ini. Tuhanlah yang akan kembali mengambil nafas hidup kita semua di dunia ini. Jadi saya mau sampaikan, COVID-19 atau kanker apapun, penyakit yang lain, atau musibah-musibah apapun dalam hidup ini tidak berhak mengambil hidup itu dari kita selain Tuhan. Tuhan yang akan mengambil nafas hidup kita menurut waktu Tuhan. Ya, Tuhan tetapkan sendiri waktunya, bukan menurut waktu yang kita kehendaki atau kemauan kita, tidak. Karena itu saudara, berjalanlah terus selama terus Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita di dunia ini. Ya, dengan kita mengandalkan Allah, firman Allah, dan terus berpengharapan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan pernah berputus asa, karena masih ada Tuhan bersama kita, menyertai kita. Hadapi tantangan COVID-19 dengan kita tetap percaya Allah tetap menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita meresponi firman Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terus ya Tuhan, Engkau menyertai pemimpin bangsa dan negara, juga Presiden Jokowi dalam memimpin masyarakat, rakyat yang besar. Berikan mereka semua pemimpin negara sehat, kuat, umur panjang. Terutama Tuhan memberikan hikmat surgawi agar mereka dapat menjalankan tugas dengan tuntunan Tuhan yang maha baik. Demikian juga gerejamu di seluruh dunia. Tuhan hampiri pemimpin gerejamu agar mereka terus-menerus memberitakan kabar baik, kabar keselamatan Tuhan. Dan mereka hamba-hambamu, juga majelis jemaatmu, pendeta jemaatmu di GPB Maranatha, boleh mengosongkan diri untuk terus mengikuti Yesus sebagai Tuhan Kepala Gereja. Biar Tuhan, kami berdoa untuk semua kehidupan kota Denpasar, Bali, NTB. Tuhan memberkati kotamu ini. Tuhan memberkati masyarakat yang ada di dalamnya. Berikan berkat rezeki untuk mereka dapat memberlangsungkan kehidupan, mencukupkan kebutuhan keluarga dan pribadi. Dan biarlah Tuhan membuka sumber-sumber berkat untuk kota Denpasar, Bali, NTB dan sekitarnya, juga untuk seluruh dunia. Taruhlah belas kasihan-Mu Tuhan. Jauhkanlah pergumulan untuk menghadapi COVID-19. Biar Tuhan menghalau virus COVID-19 dari muka bumi, sehingga kami boleh ya Tuhan melakukan kegiatan kami dengan baik kembali. Ampunilah juga ya Tuhan apabila banyak dosa-dosa umat-Mu termasuk kami pribadi. Sehingga Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Berikan pemulihan untuk dunia, terutama pemulihan bagi kami pribadi, agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam berbagai hal yang memahitkan hidup mereka. Tuhan, berikan mereka sukacita kembali, dan buatlah mereka percaya Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, berikan harapan dan kekuatan di dalamnya, juga keluarga yang merawat. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Imelda Prabowo, Matilda Prabowo. Kami berdoa untuk Ibu Mayun Charles Albani. Kami berdoa untuk Ibu Mut Maina Joni. Kami berdoa untuk Penatua Roni Hart Manopo, Bapak Penatua Karel Lewol, Diaken Ketsia Waro, Ibu Sondang Sirait Pangabean, Ibu Gerda Margareta Piri Salean, Ibu Cynthia Angelin Rogaleli Liu, Bapak Yosua Ronald Tanamal, Saudara Juan Carlos Roberto Singal, Ibu Ni Lu Lestari Luji. Mereka yang kami sebutkan dan juga yang tidak kami sebutkan, yang dalam penderitaan fisik yang lemah dan sakit, Tuhan balut pergumulan mereka, gantikan dengan sukacita sorgawi, kesembuhan ilahi, kekuatan yang baru, harapan yang baru. Dan biarlah Tuhan memulihkan mereka dengan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua aktivitas multimedia, kantoria, dan juga ya Tuhan organis dan pianis yang saat-saat masa pandemi mereka bekerja keras siang dan malam. Tuhan memberikan mereka juga kesehatan, umur panjang, bahagia, sehingga Tuhan tetap memakai mereka dalam masa-masa sulit ini untuk terus memberitakan kabar baik Tuhan. Tuhan Yesus, bersamalah dengan kami, bukalah berkat dan rezeki untuk kami di rumah, berkatlah segala pengharapan dan kekuatan sorgawi untuk kami semua orang yang di rumah,
Dan biarlah kami serahkan doa kami ini dan Engkau sempurnakan. Kabulkanlah apa yang baik menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, bersama-sama kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, Tuhan selalu menyediakan kami berkat, sehingga melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kami boleh dapat memberikan persembahan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan syukur kami ini, sehingga persembahan syukur kami ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu Bapak Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu Bapak warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Demikian warta jemaat hari ini.
Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat yang Tuhan kasihi, jemaat yang ada di rumah, marilah kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama sebagai penuntun hidup kita sekalian. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya.